Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qatrul Wais halaman 12. Halaman 12 kami ulang dari qauluhu wa in tarakaha mu'anidan lisyar'i aw syakan fi wujubiha fahuwa kafirun ijma'an. Wa in tarakaha lan lamun ninggal sapa man ing arba'ah mu'anidan hale wong kang angas sapa man lisyar'i maring syara au syakan utawa mang sapa man fi wujubiha ing dalem wajibe arba'ah fahuwa muka utawi man iku kafirun kafir sapa man ijma'an kelawan mufaqate ulama. Ijma'an kelawan mufaqate ulama. Wa kadza lan kelawan kaya mengkono kafirun. Kelawan kaya mengkono kafirun intaro kalamun ninggal sapa man wahidan ing barang siji minha kang saking arba'ah. Kadzalika kelawan kaya mengkono kaunuhu ijma'an. Li annaha krono satuhuni arba'ah iku maklumatun kina weruan opo arba'ah dan werui opo arba'ah sama min adillatid dini saking piro-piro dalil agama saking piro-piro dalil agama biddarurati kelawan mesti wa'lam lan ngerti sira Wa'lam lan ngerti sira anna umurad dini ing satuhuni pira-pira perkarane agama. Ing satuhuni pira-pira agamane perkara iku arba'atun papat. Iku arba'atun papat awwaluha utawi kawitani arba'ah iku sihatul aqdi sae i'tiqad bi anta takida kelawan yen to nikotaken sira i'tiqadan kelawan i'tiqad sahihan kang bener apa i'tiqad khaliyan tur kang sepi apa i'tiqad anit tardidi saking penggawe mamang wasyibilan serupa min dolalati ahlil ahwa'i saking oleh nasarakan piro-piro ahli wong kang melempeng wasaniha utawi kaping pindoni arba'ah iku sidqul qasdi temeni sejo iku sidqul qasdi temeni sejo bi antakuna kelawan yento ono sapa sira iku sodikon wong kang temen sapa sira fi qasdika ing dalem sejo sira liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krono dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Krono dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal a'malu binniyat nyatani dawuh innamal a'malu angin pestini utawi sae pira-pira amal iku binniyati dan gantungaken kelawan pira-pira niat Bismillahirrahmanirrahim Wa in tarakaha mu'anidan lisyar'i aw syakan fi wujubiha fahuwa kafirun ijma'an. Jadi bila mana ada orang meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji dan orang tersebut menganggap itu bukan dari syarat, dia menganggap itu bukan suatu kewajiban atau ragu bahwa sholat, puasa, zakat, haji itu adalah dia ragu, maka ittifaqul ulama
orang itu termasuk orang kafir. Wa kadza in taraka wahidan minha kadzalika. Demikian pula apabila orang tersebut meninggalkan salah satu dari 4. Meninggalkan apakah sholat yang ditinggalkan, atau puasa, atau zakat, atau haji yang ditinggalkan, dengan catatan dia menganggap itu bukan dari syara, menganggap bahwa hukumnya sholat itu tidak wajib, menganggap hukumnya puasa itu tidak wajib, dia ditinggalkan salah satunya dengan anggapan yang ditinggalkan itu tidak wajib. Bagaimana kalau demikian? Menurut ittifaqul ulama juga hukumnya kafir. Jadi dari lafaz wa intarokaha sampai kadzalika yang kedua ini sama hukumnya. Sama-sama orang tersebut dihukumi kafir. Jadi baik meninggalkan keseluruhannya, meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, atau salah satu dari sholat, puasa, zakat, haji dengan beranggapan itu hukumnya tidak wajib, atau dengan beranggapan ragu perkara yang itu gimana hukumnya? Kafir. Kenapa dihukumi kafir orang tersebut? Li'annaha ma'lumatun min adillatid dini bid-darurati. Karena puasa, karena sholat, puasa, zakat, dan haji itu sudah diketahui dari beberapa dalil syara. Bidol itu dengan dalil syara itu sudah diketahui bahwa hukumnya puasa sholat itu wajib, hukumnya puasa wajib, hukumnya haji wajib, hukumnya zakat itu wajib. Tapi dia tidak mau mempercayainya. Wa'lam anna umurad dini arba'atun awwaluha sihatul aqdi bi an ta'taqida i'tiqadan sahihan khaliyan anir tadi wasibi min dolalati ahlil ahwa'i. Jadi kita harus mengetahui bahwa masalah agama itu ada 4 perkara. Jadi wal umur, jadi wa'lam annahu al umur di masalah agama itu ada 4 perkara. Masalah agama berarti urusan agama itu ada 4. Jadi masalah agama, urusan agama itu ada 4. Yang pertama, awwaluha sihatul aqdi bi an ta'taqida i'tiqadan sahihan khaliyan anit tardi wasyibi min dhalalati ahli ahwa. Yang pertama, sahnya i'tiqadnya benar, keyakinannya benar, sebagaimana orang kita itu meyakini di keyakinan sebagaimana kita itu dengan keyakinan yang benar dan sunyi dari perbuatan ragu. Tidak ada di dalam keyakinan kita, tidak ada suatu keraguan apapun, dan tidak ada keserupaan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan tidak serupa dari orang-orang Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah dengan i'tiqad yang benar, sebagaimana kita meyakini dengan keyakinan yang benar, tidak ada keraguan, tidak ada keserupaan, tidak ada serupa dan tidak ada
kesamaran yang dapat menyesatkan dapat menyesatkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kita itu tidak bisa disesatkan oleh siapa saja. Kenapa? Karena keyakinan kita itu memang kuat dengan keyakinan yang benar lah. Orang Islam kalau sudah mempunyai keyakinan yang kuat, dia itu tidak akan tergoyahkan dari apapun, entah dari orang-orang yang menyesatkan karena dan dari perkara yang menyesatkan tidak bisa dapat menyesatkan orang yang mengikuti hawa nafsu saking oleh nasarakan. Jadi tidak serupa dari orang yang menyesatkan oleh nasarakan biro-biro dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti hawa nafsu itu akan sesat. Jadi kita itu terbebas dari masalah tersebut. Yang kedua, wasaniha sidqul qasdi bi an takuna shadiqan fi qasdika liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang kedua, benar tujuannya, punya tujuan yang positif. Seperti kita itu di dalam bi an takuna shadiqan fi qasdika. Jadi kita itu ketujuannya kita itu benar, sebagaimana firman Allah. Jadi punya tujuan yang benar, maksudnya punya niat yang benar, sebagaimana firman sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi pekerjaan itu, amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Sekalipun amalannya itu baik, kalau diniati tidak baik menjadi tidak baik. Kita niat baca surat An-Nasr, alam nasroh laka, tujuannya untuk apa? Untuk menyerang orang. Itu ayat Al-Quran, tapi dibuat tujuan tidak baik, jadi tidak baik. Sama dengan seperti ini. Jadi punya tujuan yang benar di dalam apa aja. Yang ketiga, wasali suha utawi kaping teluni arba'ah iku al-wafa'u nuhoni bil ahdi kelawan janji. Fa'idha ahad temoko arikalani janji sopo siro ahdan kelawan janji tapi muka nuhoni sopo siro bi kelawan ahdan li alla yakuna terapun ora ono iku fika ing dalam siro opo khoslatun perkerti siji minan nifaki saking penggawe munafik. Li anna min khisalil munafiki krono satuhuni iku setengah saking piro-piro pekerti ni munafik. Sifat munafik idza ahada ghadara utawi dawu idza ahada ghadar. Idza ahada arikalani janji sopo sasu ghadara muka citra sopo sasu. Ghadara muka citra sopo sasu. Yang keempat, warabi'uha utawi kaping papate arba'ah iku ijtinabul haddi ngedoi ing batesan bi an tajtani baklawan yeto ngedoi sapa sira al ma'asiyah ing pira-pira maksiat, al ma'asiyah ing pira-pira maksiat kullaha yo sekabehane ma'asi. Kullaha ya sekabehane ma'asi. Yang ketiga adalah menepati janji. Jadi di dalam agama kita itu menjadi orang yang selalu menepati janji. Jadi ketika kita berjanji, maka kita akan menepati janji tersebut. Kenapa? Karena khianat itu termasuk sebagian dari tingkah laku
kemunafikan. Jadi salah satu dari sifat munafik adalah ingkar janji. Li'anna min khisalil munafik idza ahada ghadara. Karena sebagian dari tingkah laku orang munafik adalah tidak menepati janji. Sekali janji dilanggar, janji lagi tidak dipatah lagi. Niki sifat orang munafik. Tambihun. Jadi urusan di dalam masalah agama di sini sudah keyakinan yang benar, tujuan yang benar, menepati janji. Kemudian yang terakhir adalah warabi'uha ijtinabul haddi bi ayyajtaniba al-ma'asya kulliyah. Yang keempat adalah menjauhi batasan-batasan Allah. Jadi kita itu tidak melakukan kemaksiat, menjauhi dari segala macam maksiat, tidak mau melakukan maksiat. Dan itu yang keempat. Tambihun utawi iki iku ono pepiling siji. Tambihun utawi iki iku ono pepiling siji. Walau kina lan lamun den dawuhaken laka maring sira apa al kufru yakunu bi qadaillah wal qadari. Dawa al kufru yakunu bi qadaillahi ta'ala wa qadarihi. Al kufru utawi kufur iku yakun ono apa kufur iku bi qadaillahi ta'ala, tetap kelawan pepesteni Allah, wa qadari tegese pepesteni Allah. Waridho utawi ridho bil qadai kelawan pepesteni Allah wal qadar lan takdir Allah iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib apa ridho. Iku wajibun wajib apa ridho. Waridho utawi ridho bil kufri kelan kekufuran iku kufrun kufur. Fakaifa moko kaya apa ijtimaul wajibi utai ngumpule barang kang wajib wal kufri lan kufur. Wal kufri lan kufur kulta matur sira. Kulta muka matur sapa sira al kufru utai kufur iku maqdiyon barang kang den tekani. Iku maqdiyon barang kang den tekani wa maqdurun lan barang kang den pasti. Wa maqdurun lan barang kang pasti, kang den pasti. Wala qada'u lan ora qada' wala qada' lan ora qadar. Wa qadan lan ora qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dikatakan pada kita kufur itu merupakan qada' qadarnya Allah, takdir dari Allah. Ridho terhadap qada' qadarnya Allah hukumnya wajib. Tapi ridho terhadap dengan kekufuran hukumnya kufur. Ridho terhadap kekufuran hukumnya kufur. Jadi kalau kita ditanya kufur itu apa termasuk qada'-qadarnya, benar. Kufur itu merupakan qada' qadarnya Allah. Ridho terhadap qada' qadarnya Allah itu hukumnya wajib. Waridho bil kufri, ridho dengan kekufuran gimana? Ya kufur. Ridho dengan kekufuran ya juga kufur. Fakaifa ijtima'u. Waridho utai ridho bil kekufuran kufur iku kufran kufur. Fakaifa muka kaya apa?
Fakai muka kaya muka iku kaya apa ijtimaul wajib utawi ngumpule barang kang wajib, utawi ngumpuli barang kang wajib wal kufri lan kufur. Kulta muka ngucap sapa sira al kufru utawi kufur iku maqdiyun barang kang den tekani wa maqdur lan barang kang den pasti. Wala qada lan ora pepesten. Wala qada lan ora pepesten wa qadar. Wa qadarun lan ora lan tutu qadar. Waridho utawi ridho iku innama yajibu angin pestini wajib apa ridho. Iku innama yajibu angin pestini wajib apa ridho bil qadai kelan pasti. Wal qadari lan wal qadi tegese pepesten dunal maqdiyah tutu barang kang den pasti. Dunal maqdiyah tutu barang kang den pasti. Wal maqduri lan barang kang den kuasani. Wal maqduri lan barang kang den kuasani. Jadi kalau dikatakan kepada kita kufur itu merupakan kodok-kodoknya Allah, bukan. Al kufru iyakunu bi qadaillah wa qadari. Jadi kufur itu merupakan keputusan dari Allah, merupakan takdir dari Allah. Ridha dengan takdirnya Allah, dengan kodoknya Allah, hukumnya wajib. Jadi jangan sekali-kali kita itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jadi kodok kodarnya Allah, orang itu adalah takdir dari Allah. Waridho innama jibil qadar. Ridho terhadap kodok kodar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sedangkan ridho terhadap perkara yang kufur, hukumnya kufur. Ridho terhadap kekufuran juga hukumnya gimana? Hukumnya ya kufur. Fakaifa ijtima'ul wajib wal kufri kulta al kufru maqdiyun wal maqdur wal aqdur. Jadi sekarang bagaimana antara kewajiban dan kufur itu bisa berkumpul? Jangan ketika kita di al kufru maqdiyun wa maqdur la qada'un wa la qadarun. Al kufru utai kufur iku maqdiyun dan barang kang den tekani wa maqdulan barang kang den pasti la qada ora tutu qada tutu pepesten wa qadarulan tutu takdiri Allah. Waridho utai ridho iku innama yajibu angin pestini wajib opo ridho bil qada iklan pepesten wal qadar lan tegese pasti. Dunal makti tutu barang kang den pasti. Tutu barang kang den pasti. Jadi sekarang bagaimana bisa kumpul antara kumpulnya perkara yang dan kufur? Dari sini. Jadi ketika di al-kufru makdiyun wa makdun. Jadi kekufuran itu suatu perkara yang ditakdir, merupakan kodok kodarnya Allah. Tapi ini jadi kekufuran itu perkara yang dikodokkan, yang ditakdirkan atau sama ya, dikodok-kodarkan, bukan kodok dan bukan kodarnya Allah. La kodok wala wa kodarun. Saya ulangi,
Jadi kekufuran itu merupakan perkara yang ditakdirkan, tapi bukan berupa takdirnya Allah. Ridho waridho innama yajibu. Waridho utawi ridho. Waridho innama yajibu bil qadai wal qadari dunal maqdi wal maqdur. Ridho terhadap qada qadarnya Allah itu hukumnya wajib. Waridho innama yajib bil qadari wal qadari dunal maqdi wal maqduri. Jadi ridho terhadap qada qadarnya Allah itu wajib, tapi bukan berarti nih ridho terhadap perkara yang ditakdirkan itu bukan seperti itu. Jadi kita tidak dianjurkan kita itu harus ridho dengan apa yang ditakdirkan kepada kita, tidak. Ini wa aidan lan padha karo wujubur ridho asyai'u utawi suwiji-wiji al mukhalifu kang nulayani apa syai' li syari maring syara iku yakrahu sengit ing syai' sapa al amdu kaula min haitsu dzati saking arah-arah yaiku dzate syai'in wa amma min haitsu kaunihi anapun utawi arah-arah yaiku anane syai' iku makdian dan tekani apa syai' iku makdian dan tekani fayardo wa amma mirasu iku fayardo mukorido bi kelawan syai' bimaknan kelawan makna layak taridu. Jadi layak taridu kang orang ngalang-ngalangi sapa sahsu kang orang ngalang-ngalangi sapa su alallahi ing ngatasé Allah. Dan keliru nggih. Ala muradillahi ta'ala ing ngatasé barang kang den kersakaken Allah fihi ing dalam syai'. Wala yukallafu. Di termasuk kita tuh dianjurkan dan ini syai'u mukhalifun li syari yakrahu al-abdu min hasudatihi. Sama dengan masalah itu. Jadi kita tidak senang terhadap perkara yang tidak sesuai dengan syarat itu hukumnya boleh, nggak apa-apa. Jadi kita itu benci terhadap perkara yang tidak sesuai dengan syarat itu boleh, nggak masalah. Tidak diwajibkan ikhlas, tidak. Wa amma min haitsu kaunihi maqdiyan fayardha bi makna la ya'taridu ala muradillahi fihi. Ya. Jadi wa amma min haitsu kaunihi maqdiyan. Jadi kalau memangnya gini ya, perkara yang terjadi yang ada itu termasuk perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau dia lagi perkara yang ada itu ditakdirkan dari Allah, kita nggak apa itu. Tapi
Maksud di sini kita itu tidak menghalang-halangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Sama dengan ini, perkara yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Allah menghendaki orang itu jadi kafir, bukan berarti Allah itu ikhlas orang itu kafir, tidak. Jadi itu tidak sama. Jadi perkara yang dikehendaki, kehendaknya Allah itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Jadi kita bagaimana? Kita melakukan kemaksiatan, kita membunuh orang. Saya itu memang takdir membunuh orang lah. Oleh Allah yang menghendaki. Membunuh orang itu tidak diridhoi oleh Allah. Jadi gimana? Kita itu berusaha semampu mungkin bagaimana sekiranya kita tidak bisa melakukan pembunuhan. Ya seperti itu. Nah, kita kan harus berusaha. Sama dengan gini, Allah memberi rezeki kepada semua hambanya. Semua makhluk dapat rezeki dari Allah. Bukan berarti kata-kata Allah memberi rezeki kepada semua orang itu tanpa kita usaha, ya nggak mungkin. Kita ingin kaya, duduk, terus pedomannya apa? Kalau Allah mentakdirkan saya kaya, sekalipun tidak kerja, saya pasti, yaitu namanya orang gila. Ya kan orang gila kan Allah itu. Dan menyuruh kita itu berusaha. Tawakal ala Allah itu bukan berarti kita itu tanpa usaha. Tawakal ala Allah, kita itu berusaha semampu mungkin. Perkara tidak bisa, itulah takdir dari Allah. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang penting usaha kan di sini. Nah, takdir dari Allah kan. Perkara yang dikehendaki oleh Allah sendiri belum tentu diridhoi oleh Allah. Wala yukallafu al-abdu bimahabbati walam min haitsu annahu maqdiyun. Jadi Allah itu tidak memaksa kepada hambanya untuk senang terhadap suatu perkara. Senang dari keadaan dan itu. Ya kan? Walau min haitsu annahu maqdiyun, sekalipun perkara tersebut termasuk perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Allah tidak memaksa sama sekali, nggak ada paksaan. Wa innama huwa mukallafun bitarkil i'tiradi ala Allah wa i'tiqadil hikmah ala dzalika wal adli ala Allah. Tapi kita itu dianjurkan agar supaya jangan menghalang-halangi Allah. Kita itu harus meyakini akan hikmah dari setiap perkara dan harus meyakini akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita aja, ini takdir dari Allah, saya nggak mungkin, siapa yang bisa merubah takdir? Ya nggak ada yang bisa. Tapi kan kita berusaha kan gini cuma. Jadi kita itu tidak bisa mana semua dari Allah. Tapi ya tadi itu sudah kita yang berusaha semampu mungkin. Kita mau kaya tidak mau kerja. Oh Allah mentakdirkan tidak punya lah. Allah sudah ada kan semua makhluk itu dapat Allah memberi rizkinya. Allah dalam memberi rezeki tidak akan ketukar, benar tidak akan ketukar. Tapi kita yang kalau kita itu, ya kalau Allah saya, kalau kaya saya kaya tidak mungkin ketukar dengan yang satunya. Ya nggak gitu juga, kita itu bekerja. Allah merezeki ini 100, tidak mungkin jadi 200. Tapi kan kita untuk mendapat 100 gimana? Untuk mendapat 100 kita itu harus berusaha. Dengan cara apa? Dengan cara ya kerja. Mas'alatun dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.